Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau tergesa-gesa atau beliau ingin bepergian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara salat maghrib dan isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-Nya yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang pembahasan syarah kitab Al-Muwatta. Kita lanjutkan, kita masuk pada bab tentang masalah jama'. An-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajala bihi as-sayru jama'a baina al-maghrib wal isya'. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau tergesa-gesa atau beliau ingin bepergian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara salat maghrib dan isya. Berkata Imam Malik di hadis berikutnya, annahu balaghahu an Ali bin Husain annahu kana yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yasira yawmahu jama'a baina adh-dhuhr wal 'ashr wa idza arada an yasira lailatahu jama'a baina al-maghrib wal isya'. Kata Imam Malik, telah sampai kepada beliau dari Ali bin Husain, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin bepergian pada hari tersebut, maka Nabi menggabungkan antara salat zuhur dengan salat asar. Dan jika Nabi bepergian di waktu malam, Nabi menggabungkan antara salat maghrib dan salat isya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang pertama adalah hadis yang sahih, bahkan dikeluarkan di dalam Sahih Muslim. Adapun hadis yang kedua adalah hadisnya terdapat kelemahan karena terputus sanadnya ke Imam Malik. Tetapi hadis ini memiliki jalur yang lain, jalur yang sahih. Oleh karena itu isnad Imam Malik ini lemah, tapi ada jalur yang lain, jalur yang sahih, dan menjadikan hadis ini secara makna dan sanad hadis yang hasan. Maka kedua hadis ini adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kedua-duanya bisa dijadikan hujjah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau bepergian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjamak salat beliau, yaitu salat maghrib dan salat isya, atau salat zuhur dengan salat asar. Dan pernah sudah saya jelaskan bahwasanya menjamak salat itu ada jam'ut taqdim dan ada jamak takhir.
Para ulama rahimahullahu taala ya mereka sepakat bahwasanya jamak itu secara umum. Para ulama rahimahullahu taala mereka mengatakan bahwasanya yang paling afdal bagi orang yang menjamak salat adalah mana yang mudah baginya. Apakah dia melaksanakan jam'u taqdim ataukah mudah baginya melaksanakan jam'u takhir, itu yang paling afdal. Jadi kalau orang sedang safar, yang lebih mudah bagi dia menjamak itu jam'u taqdim atau jam'u takhir. Kalau lebih mudah bagi dia adalah jam'u takhir, maka jam'u takhir yang lebih afdal. Kalau seandainya mudah bagi dia jam'u taqdim, maka jam'u taqdim lebih afdal bagi orang tersebut. Dan setiap orang kondisinya berbeda-beda. Kemudian kalau seandainya sama bagi orang tersebut jam'u taqdim dan jam'u takhir bagi dia sama, tidak ada masalah. Jam'u taqdim mudah bagi dia, jam'u takhir juga mudah bagi dia. Apa yang harus dia didahulukan? Maka kata para ulama, kalau sama kemudahannya jam'u taqdim dan jam'u takhir, maka yang paling afdal adalah jam'u takhir. Yang paling afdal adalah jam'u takhir, ya. Dan ini kebanyakan para ulama, bahkan kesepakatan para ulama rahimahullahu taala. Kenapa? Karena jam'u taqdim sebagaimana saya katakan ada khilaf di kalangan ahlul ilm. Ya khususnya mazhab Ahnaf, mereka tidak membolehkan jam'u taqdim, ya. Adapun jam'u takhir tidak ada khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Maka secara hukum asal kata para ulama rahimahullahu taala, maka jam'u takhir itu lebih afdal daripada jam'u taqdim. Tetapi ada beberapa kondisi yang dijelaskan oleh ahlul ilm bahwasanya kadang-kadang jam'u taqdim itu lebih utama. Kadang-kadang jam'u taqdim itu lebih utama daripada jam'u takhir. Secara asal jam'u takhir lebih afdal. Secara hukum asal jam'u takhir lebih afdal daripada jam'u taqdim. Tapi ada beberapa kondisi yang dijelaskan oleh para ulama, kondisi tersebut menjadikan jam'u taqdim lebih afdal daripada jam'u takhir. Apa kondisi tersebut? Yang pertama kata para ulama, bagi orang yang wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah itu lebih afdal bagi dia adalah melaksanakan sholat dengan cara jam'u taqdim, bukan jam'u takhir. Ya kenapa? Karena orang wukuf di Arafah itu ya dia memfokuskan banyak berdoa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sholat zuhur dengan asar di waktu zuhur, maka setelah itu tidak ada lagi bagi dia kecuali berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya jam'u takhir dia kerjakan, maka dia akan doanya akan terputus. Apalagi semakin ya agak terbenam matahari, semakin afdal berdoa di waktu hari Arafah. Ini keadaan pertama kata para ulama, jam'u taqdim itu lebih utama daripada jam'u takhir. Yang kedua, kondisi yang kedua nanti kita akan bahas adalah ketika turun hujan. Jam'u taqdim lebih utama ketimbang jam'u takhir ketika turun hujan. Nanti insyaallah kita bahas. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah seseorang ya, orang tersebut kata para ulama rahimahullahu taala memiliki hadas. Ya. Hadas ini maksudnya sering keluar air kencingnya, ya. Atau seseorang yang kadabisi yang menutupi auratnya. Contoh misalnya, ada orang miskin kadabisi aurat, akhirnya pinjam ya, atau celananya sobek misalnya. Kemudian pergi ke masjid, di situ kebetulan biasanya di sebagian masjid itu ada sarung disediakan apa macam. Ya. Maka dia kalau dia tidak jamak takdim di sini, dia tidak jamak takdim, kemungkinan besar dia susah mendapatkan ya sarung itu kembali. Mungkin banyak yang sobek celananya misalnya, berabutan misalnya. Maka orang yang semacam ini menutup auratnya, butuh dia menutup aurat, atau orang punya hadas daim, air kencingnya keluar terus misalnya. Kadang-kadang sebagian orang kena penyakit kalau berkamih itu keluar terus air kencingnya tidak berhentinya ya pas di waktu zuhur dia tidak kencing, tapi di waktu asar kemungkinan besar dia akan kencing. Kalau dia kencing tidak pernah
tidak pernah berhenti, susah berhentinya lama. Maka orang semacam ini, kata para ulama, kondisi orang semacam ini jamu takdim, disuruh dia menjamak takdim karena lebih utama baginya. Ya. Kemudian juga ahlul ilm mengatakan bahwasanya kondisi yang menyuruh seseorang itu adalah jamu takdim, ya, adalah ya tadi di dalam kondisi seseorang ketika menjamak di Mina. Sebagian ahlul ilm disunnahkan ketika seseorang menjamak di Mina, dia melakukan jamak, ya, jamak takdim, ya, disunnahkan dia melakukan jamak dengan jamak takdim. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga kondisi seseorang itu disunnahkan untuk menjamak adalah ketika seseorang tersebut tidak mungkin mendapatkan pahala berjamaah, ya. Tidak mungkin dia mendapatkan pahala berjamaah kecuali dengan dia melaksanakan jamu takdim. Contoh misalnya di suatu masjid orang melaksanakan jamak. Kalau Anda tidak ikut jamak, kemungkinan besar Anda sholat asarnya sendirian. Atau di masjid itu melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak. Kalau Anda tidak ikut jamak, kemungkinan besar Anda sholat isyanya sendirian. Maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, ini juga kondisi disuruh seseorang itu ikut jamu takdim, ya, jamu takdim. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya jamak itu rukhsah. Jamak itu adalah rukhsah, menjamak salat itu adalah keringanan. Mana yang paling bagus sebetulnya bagi seseorang ketika dia memiliki uzur untuk menjamak salat, apakah dia menjamak salat ataukah dia melaksanakan salat itu sesuai pada waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu memiliki waktu-waktu yang tertentu. Maka kata para ulama, mana yang paling utama bagi seseorang itu kalau dia memiliki uzur untuk menjamak salat, apakah afdalnya dia salat pada waktunya ataukah dia menjamak? Pendapat yang paling rajih adalah paling afdal adalah kita sholat itu sesuai dengan waktunya. Itu paling afdal. Seseorang kalau mau sholat, dia dikasih rukhsah tapi di satu sisi dia bisa melaksanakan pada awal waktunya, maka yang paling afdal adalah sholat sesuai dengan waktunya. Tetapi kata para ulama rahimahullahu ta'ala, ada juga beberapa keadaan jamak itu lebih utama daripada apa? Daripada seseorang sholat pada awal waktunya. Apa itu? Di antaranya yang saya sebutkan ketika di Arafah. Di Arafah itu lebih utama menjamak ketimbang kita sholat zuhur kemudian nanti sholat asar. Kenapa? Karena fokus di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kondisi kata para ulama, menjamak itu lebih utama ketika kita sedang wukuf di Arafah. Kemudian juga kata para ulama rahimahullahu taala, ya, keadaan yang paling utama juga adalah ketika kita berada di Muzdalifah di waktu musim haji. Itu juga lebih utama menjamak ketimbang sholat sendiri, ya, ketimbang sholat maghrib di waktunya kemudian sholat isya di waktunya. Maka paling afdal adalah seseorang menjamak sholatnya. Kemudian yang ketiga kata para ulama rahimahullahu taala, yang paling afdal adalah seseorang itu, ya, dia menjamak sholatnya adalah ketika dia dalam kondisi sakit yang dia takut akalnya hilang. Contoh misalnya orang itu sakit, mungkin kalau dia sampai asar mungkin dia pingsan. Dia mungkin sampai asar dia pingsan. Maka afdal bagi dia apa? Menjamak sholat. Karena kalau sampai asar dia akan kehilangan sholat asar, hilang akalnya. Maka kata para ulama, orang yang sakit yang ditakutkan hilang akalnya, maka afdalnya dia menjamak, bukan dia melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian juga di antara keadaan, ya, yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala, bahwasanya seseorang yang
ya ingin menutupi auratnya, tidak bisa kecuali menutupi auratnya kecuali pada satu waktu. Ya, maka disuruh juga dia menjama salatnya. Dan juga ketika hujan. Ketika hujan juga lebih utama adalah seseorang itu menjamak ketimbang dia salat pada waktunya. Maka ini beberapa kondisi kapan menjamak itu lebih utama ketimbang seseorang itu sholat pada waktunya. Jadi di dalam masalah menjamak sholat ini ada dua permasalahan yang penting dibahas di dalam hadis ini. Pertama adalah dari sisi permasalahan jamak itu paling utama adalah yang paling mudah bagi kita. Jam'u taqdimkah atau jam'u takhir. Kalau kedua-duanya mudah, maka yang paling utama adalah jam'u takhir. Tapi ada beberapa kondisi kapan jam'u taqdim itu lebih utama. Kemudian yang kedua dibahas dari hadis ini, maksud dari hadis ini adalah bahwasanya ada kondisi seseorang itu melaksanakan jamak itu lebih utama ketimbang tidak menjamak. Walaupun secara asal tidak menjamak sholat itu lebih afdal. Tapi ada beberapa kondisi juga menjamak itu lebih utama. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Zubair Al-Makki an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an fi ghairi khawfin wala safar. Qala Malik ara dhalika kana fi matarin. Dari Abu Zubair Al-Makki, dari Sa'id ibn Jubair, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur dan asar secara bersama-sama, salat maghrib dan isya secara bersama-sama, yaitu di jamak, fi ghairi khaufin, tanpa ada sebab karena takut, wala safar, dan tanpa ada sebab safar. Berkata Imam Malik, saya melihat demikian, beliau menjamak salat tersebut, kata Imam Malik, kana fi matarin, karena sebabnya adalah hujan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Abdullah bin Abbas ini hadis yang muskilah pemahamannya, memiliki muskilah di dalam pemahamannya. Apa maksudnya? Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak sholat, baik itu sholat asar ataukah sholat zuhur, baik itu sholat maghrib dan isya, tanpa ada uzur. Zahir hadis ini, tanpa ada uzur sama sekali. Disebutkan fi ghairi khauf, tanpa ada takut. Kita menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, salah satu uzur seseorang itu boleh menjamak sholat kalau ada takut, ya. Takut ya ada binatang buas menghadang kita, atau takut misalnya ada tacut menghadang di depan masjid misalnya, iya. Maka ya ada sebab-sebab hal yang ya menjadikan kita enggak bisa datang. Ini merupakan uzur dalam menjamak salat. Iya. Juga di antara uzur kita jelaskan adalah safar. Hadis ini menjelaskan Nabi pernah menjamak salat tanpa sakit, tanpa rasa takut, tanpa pernah safar. Sehingga hadis ini pemahamannya muskilah di kalangan para ulama rahimallahu taala. Karena ulama sepakat bahwasanya tidak boleh menjamak salat tanpa uzur. Ulama sepakat tidak boleh orang itu menjamak salat kalau tidak memiliki uzur syar'i. Ya, ulama sepakat demikian. Tapi zahir hadis ini seolah-olah Nabi tidak memiliki uzur menjamak salat tersebut. Makanya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau menyebutkan, kata beliau, semua hadis, kata beliau, di dalam kitab saya. Imam At-Tirmidzi punya kitab namanya Kitabu Sunan At-Tirmidzi, atau dikenal dengan Kitabu Al-Jami'. Kadang yang masyhur itu Jami' li Imam At-Tirmidzi, dan masyhur di kalangan masyarakat Indonesia disebut dengan Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi, beliau berkata ketika beliau menulis kitab Sunan At-Tirmidzi itu, kata beliau, semua hadis
Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ini semuanya, kata beliau, semuanya adalah hadis yang diamalkan. Semuanya adalah hadis yang diamalkan kecuali 2 hadis. Ya, kecuali dua hadis. Salah satu hadisnya adalah hadis ini. Hadis Abdullah ibni Abbas ini. Bahwasanya Nabi SAW pernah menjama salat tanpa hujan dan tanpa ada takut, ya sakit dan semisalnya. Bahkan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan, kata beliau, hadis ini tidak diamalkan oleh para ulama. Karena Imam Tirmidzi, ciri khas buku beliau, kitab Sunan Tirmidzi itu, semua hadis yang beliau sebutkan itu semuanya diamalkan para ulama. Terlepas hadis itu lemah, ya sangat lemah, palsu, ada yang diamalkan oleh para ulama. Karena karakteristik buku beliau adalah beliau mencari hadis-hadis yang diamalkan oleh para ulama. Tetapi kata beliau, saya memasukkan di dalam buku saya ini ada 2 hadis, kata beliau. Salah satu hadisnya adalah hadis yang kita bacakan ini. Oleh karena itu pemahaman hadis ini menjadi pemahaman yang sebagian para ulama muskilah. Dan hadis ini tidak dikeluarkan oleh Imam Malik saja, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Oleh karenanya Imam Malik di sini beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, aradhalika kana fi matarin. Kata beliau, saya melihat Nabi menjamak di dalam hadis ini karena disebabkan hujan. Tetapi subhanallah, di jalur yang lain disebutkan Nabi menjamak salat tanpa hujan juga. Di jalur yang lain disebutkan Nabi pernah, kata Ibnu Abbas, menjamak salat tanpa sakit, tanpa safar, dan tanpa hujan. Makanya para ulama banyak mentakwil hadis ini. Di antara pentakwilan yang paling tepat adalah, ya, hadis ini ketika dibacakan oleh Ibnu Abbas jadi masalah juga bagi para sahabat, bagi para tabi'in. Maka kata para ulama, Nabi SAW menjamak salat di dalam hadis ini bukan karena ada uzur. Ada uzurnya. Apa uzurnya? Uzurnya adalah di akhir hadis. Di akhir hadis, Abdullah bin Abbas ditanya, lima fa'ala dhalik? Kenapa Nabi melakukan demikian, wahai Abdullah bin Abbas? Kenapa Nabi SAW menjamak salatnya tanpa ada sakit, tanpa hujan, tanpa safar? Kenapa beliau jamak? Lima fa'ala dhalik. Kenapa beliau melakukan demikian? Apa kata Ibnu Abbas? Alla yuharrija ummatahu. Agar Nabi SAW tidak ingin membuat susah umatnya. Kata para ulama, perkataan Abdullah bin Abbas ini jawaban dari hadis itu sendiri. Nabi SAW menjamak salat tersebut, kondisi belum menjamak salat di Madinah, dan di dalam kondisi Madinah, kenapa? Alla yuharrija ummatahu, agar tidak membuat susah umatnya. Ini menunjukkan Nabi menjamak salat itu ada hajat, ada masyaqqah, ada kesusahan. Karena Ibnu Abbas menafsirkan alla yuharrija ummatahu, agar tidak menyusahkan umatnya. Dan ulama sepakat, kalau orang itu ada hajat yang membuat dia susah untuk melaksanakan salat di awal waktu, dia boleh menjamak salat. Kalau orang itu susah, ada misalnya dia ada punya amalan, susah dia melaksanakan salat di awal waktu, boleh dia menjamak. Contoh misalnya, seorang dokter, dia mau melakukan praktik operasi. Mungkin praktik operasinya butuh 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau ini sembahyang, musuh mati. Ditinggalkan operasi, kada bisa nggak bisa ditinggalkan. Dan ini masyaqqah, kesusahan. Diperbolehkan, ada hajah di sini. Diperbolehkan dia menjamak salat. Atau seseorang misalnya ikut ujian, mahasiswa, ikut ujian untuk masuk di salah satu perguruan tinggi. Ujiannya biasanya habis zuhur sampai asar. Atau kadang-kadang sebelum zuhur sampai asar. Telat masuk nggak diperbolehkan, ya. Tapi pas waktu ujiannya pas parah ke zuhur, ya. Sampai waktu asar. Taib. Ini masyaqqah. Boleh tidak dia menjamak orang semacam ini? Boleh. Diperbolehkan di dalam Islam orang menjamak dalam kondisi semacam
semacam ini, ya. Atau pengantin misalnya, orang berpengantinan, ya, khususnya binian, ya. Maka dia dibedaki, ya. Jarang binian itu berpengantin kada berbedak. Beratan dipupuri, apa macam, ya. Maka kalau habis zuhur, waktu sholat, masuk waktu sholat, dia berwudu, luntur bedaknya. Tukang riasnya berhamuk-hamuk. Gajinya cuma sekali aja, kada 2 kali lipat ini, merias pula. Ya. Ya, karena kadang-kadang orang wadah kita ini kadang-kadang berpengantinan itu dari bisukan sampai malam, kadang-kadang sampai dekat maghrib. Tapi makin kesini makin berkurang bang sudah. Ya, tetapi biasanya dulu itu orang dari pagi sampai kadang-kadang dekat maghrib orang berpengantinan, ya, semacam itu. Maka ini masyakkah, susah bagi pengantin wanita semacam ini kalau dia tidak menjama sholatnya, maka boleh dia menjama sholatnya. Makanya kata para ulama, iskal yang kita miliki juga terjadi pada di kalangan tabi'in. Maka para tabi'in bertanya, kenapa Nabi SAW melakukan demikian? Allah yuharrija ummatahu, agar tidak membuat susah. Artinya kalau ada kesusahan di dalam melaksanakan sholat di awal waktu, maka diperbolehkan seseorang itu menjamak. Ya, itu mafhum dari hadis ini. Maka diperbolehkan kita menjamak sholat kalau seandainya ada kesusahan di awal waktu. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan lagi hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana idza jama'a al-umara baina al-maghrib wal isya' fil matar jama'a ma'ahum. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau jika para umara, jika para pemimpin menjamak salat antara maghrib dan isya di waktu hujan, maka beliau pun ikut menjamak salat bersama mereka. Berkata Imam Malik, An Ibn Shihab annahu qala sa'altu Salim ibn Abdullah hal yujma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri fi as-safar faqala na'am la ba'sa bidzalik alam tara ila salatin nas bi Arafah. Kata Imam Malik dari Ibn Shihab, yaitu Ibn Shihab ini adalah Imam Az-Zuhri. Kata beliau, saya bertanya kepada Salim ibn Abdullah, ya, apakah boleh, ya, menjamak antara zuhur dengan asar di waktu safar? Maka beliau menjawab, iya, boleh. La ba'sa bidzalik, tidak mengapa demikian. Alam tara ila nasi, ya alam tara ila salatin nasi bi Arafah. Apakah kau tidak melihat bagaimana manusia menjamak salatnya di waktu di Arafah? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua asar ini, asar yang dibawakan oleh Imam Malik, ini adalah asar yang sahih. Asar yang pertama adalah asar Abdullah bin Umar. Asar itu adalah perkataan para sahabat atau yang disebut dengan istilah para ulama mauqufat, yaitu perkataan para sahabat Nabi atau perkataan para tabi'in, itu disebut dengan asar. Asar yang pertama adalah asar Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bahwasanya beliau menjamak salat beliau ketika para umara, para pemimpin itu menjamak salat maghrib dan isya. Pertama Bapak Ibu, zaman dahulu yang menjadi imam itu adalah para pemimpin. Ya, jadi zaman dahulu yang menjadi imam salat, ya, itu adalah para pemimpin di suatu negeri. Ya, zaman dahulu. Makin ke sini, ya, maka kadang-kadang pemimpin itu jarang untuk mengimami orang sembahyang, ya. Untung-untungnya sembahyang. Ya. Ya. Maka zaman dulu itu jadi imam adalah para pemimpin, ya, para pemimpin. Kata beliau, ketika para pemimpin, ya, para umara itu menjamak salatnya, maka beliau pun juga ikut menjamak salat. Dan di waktu hujan. Kata para ulama rahimahullahu ta'ala, apakah hujan merupakan salah satu uzur seseorang menjamak salat? Jawabannya iya. Hujan merupakan salah satu uzur seseorang menjamak salat. Kapan hujan ini menjadi uzur
seseorang itu menjamak sholatnya? Pertama, kata para ulama, tidak boleh orang itu menjamak sholat kalau hanya sekedar prediksi hujan. Melihat mina mendung arinya, nah hujan labat, kita jamak aja sudah. Ya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh pakai prediksi. Ya. Pertama, ya, tidak boleh seseorang menjamak sholat kalau hujannya belum turun. Ya. Kalau sudah prediksi mina gelap benar ini sudah ini labat benar arinya. Ya, tidak boleh. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, tidak disyaratkan menjamak sholat karena hujan ini harus turun dulu hujannya sebelum masuk waktu sholat. Atau sebelum kita melaksanakan sholat zuhur misalnya. Harus turun dulu hujannya sebelum melaksanakan sholat zuhur. Tidak harus. Bisa jadi Anda sholat zuhur, kada turun hujan. Bisa jadi. Selesai sembahyang zuhur turun hujan, atau ketika pertengahan sholat turun hujan, maka itu boleh seseorang menjamak sholat. Kemudian yang ketiga, kata para ulama rahimahullahu taala, hujan seperti apa yang menjadikan seseorang itu boleh menjamak sholatnya? Hujan seperti apa? Apakah semua hujan? Apakahnya bayinya gerimis sedikit kada sembahyang? Maka kata para ulama, hujan yang menjadikan seseorang boleh menjamak adalah hujan yang menimbulkan kita masyaqqah, kesusahan. Apa dobit kesusahan ini? Kalau kata para ulama, ta'attalat manafi'ud dunya, kalau seandainya dalam perkara dunia orang tersebut kesusahan tutup tokonya, itu tanda hujan itu masyaqqah, tanda itu hujan itu susah. Kalau masih buka apa macam, tokonya masih buka, orang masih keluar tukar jual beli, pas sembahyang ini masyaqqah susah ini kita. Maka ini bukan, kata para ulama. Ini bukan. Maka mereka mengatakan dawabitnya adalah berkaitan dengan perkara dunia. Dengan perkara dunia. Kalau toko-toko ditutup, karena kalau hujan lebat dan apa macam, itu toko biasanya tutup. Ya. Apalagi yang toko yang kada hujan aja injak sudah banjir berdahulu. Kadang-kadang ya hujan lebat itu menyebabkan orang sudah tutup tokonya, tidak ada orang pergi. Nah itu kata para ulama, ketika ta'attal ya apa namanya manfaat dunia, orang tidak bisa berbisnis dan seterusnya akibat hujan, itu tanda hujan itu menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan. Ini yang diperbolehkan untuk menjamak. Kalau hujan yang tidak menimbulkan kesusahan, maka tidak diperbolehkan menjamak. Kemudian kata para ulama, menjamak sholat di waktu hujan ini kapan? Menjamak sholat di waktu hujan ini dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan secara berjamaah. Maksudnya, tidak boleh orang menjamak sholat karena hujan ini sendirian. Dia tidak boleh dia menjamak sholat karena hujan ini karena sendirian. Turun hujan lebat misalnya di rumahnya, kada kawa ke masjid aku. Akhirnya dia sembahyang sendiri, kemudian dia jamak, tidak boleh. Menjamak ini harus berjamaah. Oleh karenanya tidak boleh seorang wanita menjamak sholatnya karena hujan. Karena wanita sholat di rumah, tidak ada hubungannya dengan masjid. Maka kata para ulama, menjamak ini adalah orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ustadz, bagaimana kalau seandainya orang ini kada pernah sembahyang berjamaah? Pas tahu hujan mendengar Ustadz boleh menjamak, bukanya ke masjid. Karena ia tahu akan menjamak sholat. Apakah boleh orang semacam ini menjamak sholat? Boleh, tidak ada masalah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Ya, maka tidak mengapa ya dia menjamak sholat. Taib. Bagaimana dengan orang yang bersampingan dengan masjid rumahnya? Ada sebagian orang tuh bersampuk dengan masjid rumahnya kadang-kadang, ya. Tinggal melangkah aja dia masuk masjid. Ketika turun hujan, ya, kemudian di masjid itu menjamak, orang yang dekat dengan masjid rumahnya apakah juga boleh dia menjamak? Dari sisi masyaqqah dia tidak masyaqqah. Kenapa? Karena rumahnya bersampingan dengan masjid. Kalau dia masuk tidak terpengaruh dengan hujan. Tapi kata para ulama, apakah boleh dia menjamak salatnya? Maka jawabannya boleh.
Boleh seseorang menjamak salat. Kenapa? Karena hukum itu umum. Ketika diperbolehkan semua manusia, berlaku juga kepada dia. Ya. Maka hukum itu tidak hanya pada sebagian orang, tapi berlaku keumumannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjamak salat karena hujan ini, kata para ulama rahimahullah taala, apakah harus berniat dari awal? Maksudnya, kadang ada sebagian orang di awal itu dia tidak berniat untuk menjamak. Apakah dia harus berniat dari awal sebelum dia ingin menjamak salat? Kata ahlul ilm, tidak disyaratkan seseorang itu berniat dari awal. Jadi misalnya dia di awal sembahyang zuhur, tidak ada niat sama sekali untuk menjamak. Selesai sembahyang zuhur, imamnya berkata, karena ini turun hujan dan hujannya lebat, ya, maka kita menjamak salat. Baru setelah itu mereka berniat untuk menjamak. Boleh apa tidak? Boleh. Karena niat menjamak ini boleh ya dilakukan setelah selesai dari salat yang pertama. Tidak disyaratkan niat menjamak ini di awal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang kedua ya dijelaskan bahwasanya Salim bin Abdullah ya ditanya oleh Imam Az-Zuhri rahimallahu taala. Di athar yang kedua, beliau ditanya, apakah boleh seseorang itu menjamak salat yaitu zuhur dengan asar di waktu safar? Salim bin Abdullah ini anaknya Abdullah ibni Umar dan beliau adalah salah satu tabi'in. Maka kata beliau, tidak ada masalah. Ya, apakah engkau tidak melihat bagaimana manusia menjamak salatnya di Arafah? Karena orang-orang datang ke Arafah itu rata-rata adalah orang musafirin, ya orang-orang musafir. Athar ini menjelaskan kepada kita salah satu uzur seseorang melaksanakan salat berjamaah, menjamak salat adalah dengan adanya safar. Dan safar ini kata para ulama rahimallahu taala tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya safar ini, entah itu safar maksiat ataukah safar mubah ataukah safar ketaatan. Karena safar itu ada 3 macam. Ada safar itu dalam rangka ketaatan, ada orang safar berangkat haji, berangkat umrah, ini safar dalam rangka ketaatan. Ada safar itu sifatnya mubah. Ada orang berangkat safar untuk keperluan bisnis, ya, menemui rekan bisnisnya di satu tempat, misalnya dia harus safar. Ini safar dalam kondisi mubah. Ada safar itu orang melakukan safar itu adalah maksiat. Dia pergi safar ke negeri fulan, ingin berzinah misalnya. Dia safar. Kemudian, anak ini musafir. Berarti saya punya rukhsah ini. Padahal dia melakukan safar maksiat. Taib. Kata para ulama tidak ada bedanya. Selama dia musafir, baik itu ketaatankah safarnya, ataukah mubahkah dia, ataukah maksiatkah dia, maka dia memiliki kekhususan hukum, yaitu boleh dia menjamak salatnya. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, apakah orang ketika dia menjamak salat itu mengharuskan dia mengqasar salatnya? Apakah keharusan ketika kita menjamak salat itu harus mengqasar salat kita? Mengqasar itu artinya memendekkan salat yang 4 menjadi 2. Apakah harus orang ketika menjamak harus mengqasar? Maka kata para ulama rahimallahu taala, tidak ada kelaziman antara jamak dan qasar. Tidak ada kelaziman. Tidak harus orang menjamak itu mengqasar. Dan juga tidak harus orang mengqasar itu menjamak. Tidak ada kelaziman sama sekali. Tetapi kata para ulama, qasar itu ciri khas safar. Qasar itu hanya berlaku pada safar. Tidak berlaku pada yang lainnya. Berbeda dengan jamak. Jamak itu banyak keadaannya, boleh kita menjamak salat. Keadaannya sangat banyak sekali. Tidak hanya di waktu safar saja. Tapi qasar tidak. Qasar hanya khusus di dalam masalah safar. Ya. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, ya qasar itu disunnahkan di waktu safar. Ya, qasar itu
disunnahkan di waktu safar. Maka orang itu kalau musafir, hendaknya dia mengqashar salatnya. Bukan dia melaksanakan salatnya itu itmam, tidak. Tapi disuruh dia mengqashar. Makanya kata para ulama rahimahullahu taala, saking sunnahnya qashar ini, sebagian ahli ulama mengatakan hukumnya wajib. Orang mengqashar salat di waktu dia safar, sebagian ulama mengatakan wajib. Saking diperintahkannya mengqashar salat di waktu seorang musafir. Oleh karenanya athar Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita di antara a'dzar, uzur yang diperbolehkan untuk mengqashar salat, diperbolehkan untuk menjamak salat adalah dalam kondisi safar, apapun jenis safarnya. Wallahu taala alam. Baik. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan kali ini mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan. Tuh, silahkan kalau yang mau bertanya. Nih. Apa boleh menjamak Ustaz? Kemudian pada saat hujan lebat kan azan Jumat itu kan dirubah. Apa ini berlaku juga seperti dikatakan tadi, orang yang di samping masjid terasnya itu bersambung dengan rumahnya, ada saya lihat seperti itu. Apa berlaku juga pada orang yang ini Ustaz? Kemudian kami berlaku apa maksudnya? Orang yang tinggal di samping masjid kan lebih baik salat di rumah kalau hujan lebat hari Jumat. Apa berlaku juga pada orang ini yang tinggal di samping masjid Ustaz? Kemudian kami pernah mendengar hadis berhenti sebelum kenyang itu katanya dhaif. Bagaimana kalau hadis yang sepertiga untuk makan, untuk sepertiga air, sepertiga udara? Kalau ini sahih berarti Rasulullah dan sahabat memang tidak pernah kenyang makan Ustaz. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah pertama adalah orang safar atau pergi ke Martapura ya. Kemudian apakah itu dikatakan apakah dia boleh dia menjamak salatnya padahal jaraknya bukan jarak safar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hajah, boleh dia menjamak salatnya walaupun jaraknya bukan jarak safar. Hajah seperti apa misalnya? Seperti dia kecapean. Dia kecapean berat. Kalau dia sampai di tempat tujuan mungkin langsung ketiduran, pulas, kemungkinan besar dia ketinggalan salat asar. Akhirnya dia jamak di tengah jalan dari sini ke Martapura misalnya, dia jamak salatnya boleh kalau ada hajah. Tapi kalau tidak ada hajah sama sekali, tidak ada hajah, maka itu tidak diperbolehkan. Intinya menjamak salat itu harus ada uzur atau ada hajah. Kalau tidak ada, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua tentang masalah ketika turun hujan, itu disuruh kita sholat di rumah. Sebab bahkan disebut sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian. Apakah itu juga berlaku dengan orang yang di samping masjid? Tidak berlaku. Maka kalau dia sholat rumahnya di samping masjid tidak terpengaruh dengan hujan, maka dia sholat di masjid. Karena yang diperbolehkan sholat itu adalah orang yang masyaqqah, susah mendatangi masjid. Kalau orangnya tidak susah, bahkan rumahnya di dalam masjid misalnya, ya, maksudnya adalah kadang-kadang sebagian kaum itu rumahnya di dalam masjid, dia sama macam. Maka dia sholat di dalam masjid berjamaah. Kemudian adapun hadis Nabi sallam, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafsihi. Kata Nabi sallam, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Maka hadis ini hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dan dihasankan oleh para ulama. Adapun hadis Nabi SAW berhenti sebelum kenyang, ini tentu hadisnya la aslalahu. Tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Adapun tadi hadis yang disebutkan itu hadis yang hasan sepertiga. Tentu sepertiga
untuk minumnya, sepertiga untuk makannya, maka ini tentu berbeda-beda antara sepertiga satu orang dengan sepertiga orang lain. Jangan disamakan, ya. Orang yang kurus, kecil badannya, tentu sepertiganya berbeda lawan orang yang lamak, ya, tinggi, ya, tentu berbeda. Maka sepertiga ini dikembalikan kepada masing-masing. Ya, ini kadang-kadang sebagai pendalilan aja, orang makan banyak kadang-kadang sepertiga kita beda. Ya, maka ya sepertiga ini dikembalikan kepada masing-masing, dan itu yang ideal. Itu yang ideal. Dan itu yang paling afdal tentunya, karena subhanallah ya, kadang-kadang itu banyak penyakit itu datang dari makanan. Ya, orang kalau nggak menjaga makanannya, subhanallah kadang-kadang tuh banyak datang penyakit. Ya. Makanya orang hobi makan itu rentan kena penyakit. Ya. Taib. Kita jawab beberapa pertanyaan ini yang masuk. Atau ada lagi yang bertanya? Langsung, oke. Ya. Waalaikumsalam. Pemisalan pertama, Ustadz tadi tidak boleh boleh saja memprediksi untuk kita menjamak sholat. Terus pemisalan kedua, tidak boleh kita memprediksi tadi. Jadi mana yang betulnya, Ustadz? Contohnya tadi yang tidak boleh boleh memprediksi kita untuk berjamak tuh kita akan kehilangan akal, boleh kita menjamak. Terus yang kedua, kita tidak boleh menjamak karena akan terjadi hujan. Mana yang benarnya, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, praktek qasar itu pada saat waktu sholat kah, atau boleh dijadikan satu? Jadi antara dua waktu dijadikan satu, atau di waktu yang itu kita qasar sholatnya, di waktu yang saat itu kita qasar sholatnya. Ya itu aja, Ustaz. Yang kedua saya kurang paham apa? Gimana maksudnya? Praktek qasar. Iya. Praktek sholat qasar. Iya. Jadi waktu sholat itu kan kita jadikan satu, dua. Boleh juga, saya pernah dengan Ustadz juga menjelaskan, boleh juga katanya pada saat zuhur kita kerjakan 2 rakaat, pada saat asar kita kerjakan 2 rakaat. Tidak digabungkan kayak gitu, Ustaz. Iya. Ya. Apakah itu benar, Ustaz? Iya, iya. Jazakumullah. Baik. Pertama tentang masalah mungkin beliau nanyakan ada kontradiksi dari perkataan ana, mungkin kata beliau bahwasanya di waktu hujan boleh memprediksi, sedangkan sakit di waktu hujan tidak boleh. Di waktu sakit kenapa boleh memprediksi? Beliau menanyakan demikian. Pertama, memang dibedakan dua hukum itu. Ketika masalah hujan tidak boleh kita menjamak sholat karena dengan asumsi bahwa akan turun hujan, karena syaratnya adalah harus turun hujan. Itu syaratnya, harus turun hujan. Kalau dia belum turun hujan, maka itu belum terpenuhi syaratnya. Adapun contoh yang kedua tadi, sakit tadi, dia sudah punya apa? Dia punya uzur karena dia sakit. Kemudian yang kedua, dia akan hilang akalnya. Ya, dia akan hilang akalnya. Maka ini kita membahas tentang keutamaan dia jamak takdim. Kalau sakit itu sendiri saja sudah cukup dia untuk menjamak salat. Ya, karena dia punya uzur sakit. Ya. Tetapi yang kita bahas tadi adalah mana yang lebih afdal, jam'u takdim ataukah jam'u takhirnya dia. Karena dia bisa memprediksi, kayaknya anak ini orang kadang-kadang dia lemah, kayaknya kalau sampai ke malam kayaknya sudah aku pingsan, lemas sekali badannya, atau akalnya sudah lenyap. Dia bisa memprediksi. Maka kondisi semacam itu lebih baik di jamu takdim. Kenapa? Karena semakin dia lebih khusyuk sholatnya, semakin bagus tentunya. Ketimbang dia sholat dalam kondisi semakin lemah. Nah, yang kita bahas tadi adalah berkaitan dengan jamu takdim dan jamu takhir, mana yang lebih utama bagi orang yang sakit tersebut. Ya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah tentang
boleh tidak mengqashar itu tidak harus dengan menjamak. Boleh. Mengqashar itu boleh zuhurnya saja diqashar, nanti kemudian asarnya lagi sholat lagi asarnya diqashar boleh. Tidak serta-merta tadi qashar itu harus bersama jamak. Sebagaimana saya jelaskan tidak ada kelaziman antara jamak dan qashar. Wallahu taala alam. Baik. Ya, fadhal. Kenapa? Taib. Apakah dia berdosa? Taib. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kata para ulama rahimahullahu taala bahwasanya orang yang demikian tidak berdosa. Kenapa? Karena dia mengakhirkan salat karena ada uzur. Selama orang itu masih ada uzur syar'i, maka tidak berdosa. Jadi segala sesuatu yang dikarenakan ada uzur syar'i tidak berdosa. Contoh misalnya, ada seseorang belum mengqadha puasanya. Dia sakit, kemudian sembuh dari penyakitnya, tapi belum dia qadha. Dan masih waktu qadha masih ada. Karena belum datang bulan Ramadan berikutnya. Kemudian dia meninggal. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia masih ada uzur untuk mengqadha tersebut. Maka segala sesuatu orang yang dimiliki uzur dia tidak berdosa kalau dia meninggal dalam kondisi demikian. Taib. Setelah rakaat pertama taduh. Kalau orang sudah memulai sholat, ya sudah memulai sholat di rumahnya, kemudian di rakaat pertama taduh misalnya apa macam, maka dia tidak ada masalah, dia sempurnakan sholat tersebut, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dia ubah sholatnya menjadi sholat sunnah, ya atau dia membatalkan sholatnya karena kemungkinan di masjid didikan sholat berjamaah, itu juga boleh. Ya. Dia batalkan sholatnya kemudian dia pergi ke masjid. Tapi kalau dia sempurnakan pun juga tidak mengapa, karena dia sudah memulai sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum dan derajat hadis mengamalkan bacaan surah Al-Ahzab ayat 56 setelah sholat maghrib dan subuh yang kemudian dilanjutkan dengan sholawat Allahumma sholli alaihi 100 kali? Apakah boleh diamalkan secara rutin? Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. Tidak sahih ya tentang pembacaan surah Al-Ahzab ya setelah sholat maghrib dan subuh. Kemudian diiringi dengan sholawat 100 kali juga tidak ada dalilnya. Ya tidak ada dalilnya. Maka berdasarkan ini maka tidak diamalkan. Ya, kita mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Baik. Ustaz izin bertanya. Saat menggunakan jilbab dan cadar akan tetapi beraktivitas di teras rumah, tidak menggunakan jilbab bahkan cadar. Padahal sering kelewatan orang laki-laki maupun perempuan. Apakah hal ini termasuk meremehkan agama? Iya. Wallahu a'lam, ini kembali kepada niat orang tersebut. Tetapi ini aneh saja. Ya, ketika dia keluar dia bercadar tujuannya menghindar dari laki-laki. Tapi di muka rumahnya kada bercadar. Ya, atau dia buka jilbabnya. Ya, ini aneh saja. Ya, bisa jadi ya ada gangguan jiwa, bisa jadi wallahu a'lam. Ya. Kenapa? Karena seharusnya orang itu sama gitu ya. Apa dia ketika berada di depan kemudian apa macam. Intinya ya kita juga tidak bisa mengatakan orang itu meremehkan agama, karena itu berkaitan dengan masalah niat yang ada dalam hati orang. Tapi perbuatan itu keliru. Perbuatan itu tidak benar, ya tidak benar. Maka justru ya kondisi kita dilihat oleh laki-laki justru kita menutup rapat ya. Maka hendaknya seorang menggunakan jilbab dan cadarnya ya. Dan juga kalau seandainya membersihkan di depan rumah itu sering dilewati laki-laki, maka cari waktu yang tidak dilewati laki-laki. Kalau walaupun kita pakai cadar ya. Karena kadang-kadang orang bercadar pun juga fitnah ya. Laki-laki lewat, siapa ini yang bercadar?
Ya. Maka cari waktu tidak didapati laki-laki. Kalau seandainya di tempat dia sering lewat di depan rumahnya mobil, motor, orang jalan, maka suruh suaminya bersih-bersih di rumah. Ya, suruh suaminya ya tugas ikam di luar. Ya, enggak ada masalah. Ya, tidak mengapa. Ya. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab suami. Bahkan bisa jadi dalam kondisi semacam ini harus suami yang bekerja. Baik. Apa hukumnya saat bangkit dari ruku mengucapkan Allahu Akbar? Apakah sholatnya sah apa batal? Sholatnya sah saja, tapi para ulama khilaf apakah dia sujud sahwi atau tidak. Ya dia sujud sahwi atau tidak. Wallahu alam, yang rajih sujud sahwi. Dia sujud sahwi karena salah di dalam pelafalan. Ya. Taib. Menghadir kajian secara langsung dengan melihat kajian melalui streaming, apakah berbeda dari segi keberkahan? Jelas berbeda. Berbedanya dari sisi apa? Karena mendatangi tempat kajian itu sendiri dapat menilai pahala. Langkah kaki yang dia langkahkan dapat pahala. Semakin jauh semakin dia mendapat pahala. Ya. Dan malaikat membentangkan sayapnya. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu. Maka semakin jauh yang dia datangi semakin banyak pahalanya. Makanya ustadznya kalau dari Matapura ke sini makin banyak pahala ustadznya. Ya. Semakin jauh maka dia semakin banyak pahalanya. Ya. Maka segala sesuatu itu kalau didapatkan dengan susah, maka pahalanya pasti akan lebih banyak. Ya. Dan juga keberkahan banyak. Ya, keberkahan hadir di majelis kajian tersebut ya banyak sekali. Ketemu dengan saudara, ya, ketemu dengan teman-teman, ya, banyak kawan. Berbeda dengan streaming. Ya, streaming nggak tahu kita siapa kawannya. Kadang subhanallah keberkahan itu banyak. Kadang-kadang bangkrut bisnisnya, ketemu kawan, dapat orang ngasih apa kerjaan. Banyak sekali. Ya, dalam masalah orang ketika hadir di majelis kajian. Atau akhwat yang belum kawin pas hadir di majelis kajian, ada ibu-ibu lihat, masya Allah siapa ini, anak siapa ini, dicari kan jodohnya banyak ya. Atau ikhwan pun juga demikian, memepet ya yang bapak-bapak yang punya anak kadang-kadang ya, duduk paling depan kadang-kadang kan, macam-macam. Banyak keberkahan didapatkan di waktu seseorang hadir di majelis kajian, baik itu dunia ataupun masalah akhirat, banyak sekali dan itu tidak diingkari. Banyak, saya subhanallah banyak ikhwan yang menikah itu kadang-kadang dapatnya di pengajian ya, dan itu keberkahan yang luar biasa. Baik. Ustadz, berapa kali boleh membaca doa qunut nazilah? Apakah cukup sekali atau beberapa kali dalam sholat 5 waktu? Boleh, 1 kali boleh setiap sholat dalam sholat 5 waktu. Tetapi mungkin diberitahu makmumnya kalau seandainya seperti sholat zuhur dan asar, ya dikasih tahu makmum. Jangan sampai ketika imam berkunut makmum menyangkanya imamnya kada ingat. Akhirnya subhanallah pada imamnya berkunut. Makmumnya pikirnya imamnya kada ingat ya, tapi dikasih tahu makmumnya saya sedang mau berkunut ya, kunut nazilah di waktu zuhur, di waktu asar. Karena ada orang macam-macam ya di masjid itu macam pemahaman orang. Tapi kalau zuhur, kalau maghrib, isya, subuh itu kalau nggak dikasih tahu ya tidak apa-apa, tapi afdhalnya dikasih tahu. Apalagi di masjid yang tidak terbiasa dengan berkunut ya, kunut nazilah. Maka boleh ya, sholat 5 waktu boleh. Di dalam 1 waktu di sholat pun juga boleh ya. Kalau bisa berkunut maka berkunut nazilah. Apalagi ya saat-saat ini penting seseorang yang mendoakan ya saudara kita kaum muslimin dan mendoakan kehancuran bagi orang-orang Yahudi atau Zionis ya. Taib. Ustadz, bagaimana hukum sholat orang yang sudah jamak maghrib isya dikenakan hujan, kemudian berdiam diri di masjid sampai waktu tiba waktu isya? Dan ada sebagian orang tidak mengikuti jamak maghrib isya karena dia ingin menunggu waktu isya selanjutnya. Iya, boleh saja sebetulnya seseorang yang tidak ingin menjamak, karena menjamak itu rukhsah. Rukhsah itu boleh diambil, boleh tidak diambil. Maka ketika di satu masjid ada orang menjamak salat, Anda tidak mengambil boleh, tapi di sini Anda menyisih sunnah. Menyisih sunnahnya di sisi apa? Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, jika engkau sampai di suatu masjid dan imam sedang sholat, maka sholat bersama mereka sehingga tidak menimbulkan fitnah.
Karena ada sahabat Nabi SAW ketika di Mina di Masjidil Khaif, Nabi SAW sholat, sahabat ini tidak sholat, dua orang ini. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, "Ma manakum an tusalliya ma'ana?" Kata Nabi, apa yang menyebabkan kalian berdua tidak mau sholat bersamaku? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, shallaina fi rihalina." Wahai Rasulullah, kami ini sudah sholat tadi di tempat kami. Kata Nabi SAW, "Idza ataitumul masjid." Jika kalian mendatangi masjid dan mendapati imam sedang sholat, fasalliya ma'ahu. Maka sholatlah bersama imam agar tidak menimbulkan fitnah. Ya, karena orang akan bertanya-tanya, kenapa ini ada sembahyang bersama imam? Syarikkah lawan imamnya? Ya, ada masalahkah dengan imamnya? Aku bertanya, menimbulkan suudzon sama orang. Maka sunnahnya adalah kita salat bersama mereka, walaupun boleh tidak salat bersama mereka, tetapi afdalnya adalah kita salat sehingga menghindari fitnah. Taib. Bolehkah saat berpergian, saat safar, tapi tidak menginap atau pulang pergi, bolehkah kita mengqasar salat? Boleh. Kalau safar, jaraknya jarak safar, boleh mengqasar walaupun tidak menginap dan tidak bertempat tinggal di sana. Boleh. Ya, karena qasar itu tidak harus dia menginap. Bahkan ini ulama kondisi semacam ini ulama sepakat dia boleh menjamak dan mengqasar salatnya. Wallahu taala alam. Ada lagi yang langsung bertanya? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafarat. Oh, masih ada. Baik. Baik. Ustadz, larangan pakaian ketat hanya berlaku pada akhwat, tidak pada ikhwan. Kalau ikhwan berlaku juga kalau pada bagian auratnya dia. Kalau pakaian ketat itu membentuk auratnya dia, ya tidak boleh. Tapi kalau hanya membentuk bagian yang bukan pada auratnya, maka tidak masalah. Misalnya celananya lebar, kemudian dia pakai baju yang ketat, misalnya membentuk tubuhnya, tidak ada masalah karena ini bukan bagian aurat. Tapi di bagian auratnya itu tidak boleh. Dia pakaiannya ketat yang membentuk auratnya. Adapun wanita harus tertutup semuanya, harus lebar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya mengenai hukum memakai wangi-wangian untuk wanita yang pergi ke masjid untuk sholat maupun kajian. Jika baju yang dipakainya sudah dari siang, ketika pergi ke masjid di waktu maghrib, khawatir bajunya sudah agak berbau tidak sedap. Tetapi karena ini sudah masuk musim penghujan, biar mengirit cucian di pakaiannya, lagi baju dan kerudung tersebut, apakah boleh Ustaz wanita tersebut memakai wangian yang bertujuan agar jamaah di sebelahnya tidak kebawa dan wangiannya pun yang berbau soft tidak menyengat syukuran Ustaz? Pertama, kalau wangian itu dia khusus hanya bersama kaum wanita saja, artinya dia tidak melewati kaum laki-laki, dia cuma ke kaum wanita saja, maka tidak ada masalah. Yang mencium itu hanya kaum wanita. Artinya misalnya dia datang ke sini mungkin dari rumahnya langsung naik mobil langsung dia masuk musalla wanita, tidak akan melewati kaum laki-laki, maka ini tidak ada masalah sebagaimana ditanyakan. Tetapi kalau dia melewati kaum laki-laki, akan tercium oleh kaum laki-laki, maka ini tidak boleh. Apapun alasannya. Tapi kalau hanya khusus bagi kaum wanita, sesama kaum wanita, tidak melewati kaum laki-laki, tidak tercium oleh kaum laki-laki, maka tidak mengapa. Ya, para ulama membolehkan kalau sesama kaum wanita saja. Ya, makanya memakai parfum bagi wanita itu bukan mutlak haram. Haram itu kalau dia melewati laki-laki. Ya, tapi kalau misalnya di rumah sesama wanita dia memakai wangi-wangian dan semisalnya, maka tidak mengapa, tidak dilarang. Tapi yang dilarang itu ketika dia melewati kaum laki-laki atau tercium bau itu oleh kaum laki-laki, itu yang dilarang. Apapun alasannya itu tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.